Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afifatul Mufidah dengan NIM 233141102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keterampilan berbahasa membaca. Untuk pokok pembahasannya yaitu ada hakikat membaca, tujuan membaca, jenis membaca, proses membaca, dan teknik membaca. Memasuki materi yang pertama yaitu hakikat membaca. Hakikat membaca merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap individu. Membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi. Dibutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami informasi yang tersedia selagi mental dan fisik kita juga bekerja. Dengan demikian, membaca merupakan kegiatan-kegiatan yang penting bagi seseorang yang ingin meningkatkan diri untuk memperluas wawasannya, meliputi proses pengasosiasian huruf, penerjemahan, dan pemahaman makna isi bacaan. Lalu, apa sih tujuan membaca itu? Jadi, terdapat berbagai tujuan membaca menurut para ahli dan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari membaca ini ialah untuk memperoleh informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Pemahaman dari pembaca secara menyeluruh seperti dapat menyimpulkan isi bacaan yang terkandung, mengklasifikasi jenis bacaan, ataupun mengevaluasi isi bacaan. Lalu memasuki materi jenis-jenis membaca. Nah, untuk jenis-jenis membaca ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis membaca berdasarkan caranya dan jenis membaca berdasarkan tujuannya. Kita masuk ke jenis membaca berdasarkan caranya terlebih dahulu. Nah, yang jenis membaca berdasarkan caranya ini yang pertama itu ada membaca ekstensif. Ini adalah membaca sebanyak mungkin teks bacaan dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, tujuan membaca ekstensif ini untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Membaca ekstensi ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Lalu untuk yang kedua itu ada membaca intensif. Ini meliputi membaca telaah isi dan telaah bahasa. Membaca telaah isi terbagi atas membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Sedangkan membaca telaah bahasa mencakup membaca bahasa dan membaca sastra. Lalu memasuki jenis membaca berdasarkan tujuannya, itu menurut Ayzid, jenis membaca berdasarkan tujuannya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada membaca intensif. Membaca intensif ini adalah membaca yang dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan tujuan untuk memahami seluruh isi teks secara mendalam dan detail. Dengan demikian, jenis membaca intensif ini sangat cocok untuk Anda yang tujuan membacanya adalah untuk memperoleh informasi atau pengetahuan yang sangat detail dan komprehensif dari sebuah buku. Lalu yang kedua ada membaca kritis. Membaca kritis ini adalah membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya, sehingga pembaca tidak sekedar membaca, namun juga berpikir tentang masalah yang dibahas oleh penulis buku tersebut. Membaca kritis berlaku untuk tulisan non-fiksi dalam bentuk tulisan maju atau pernyataan. Membaca kritis ini tergolong jenis membaca yang cukup berat. Hal ini karena harus melibatkan upaya lebih dari sekedar memahami sesuatu yang dikatakan oleh penulis. Membaca kritis juga harus mempertanyakan dan mengevaluasi pernyataan sang penulis dan membentuk pendapat Anda sendiri terkait dengan pernyataan tersebut. Tujuan dari membaca kritis ini adalah untuk menemukan fakta-fakta yang terdapat dalam teks bacaan, kemudian penilaian terhadapnya. Dalam membaca kritis yang perlu diingat adalah gagasan pokoknya saja. Lalu yang ketiga ada membaca cepat. Membaca cepat ini adalah suatu kegiatan membaca yang menitik beratkan pada kecepatan memahami isi bacaan dengan cepat dan tepat dalam waktu yang relatif singkat. Membaca cepat dilakukan apabila Anda akan mengambil gagasan pokok dan garis besarnya saja. Dalam hal ini, waktu harus diperhatikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu yang selanjutnya ada membaca indah. Membaca indah ini adalah kegiatan membaca yang menitik beratkan pada aspek keindahan teks bacaan.
Biasanya membaca jenis ini sangat tepat digunakan untuk membaca teks-teks sastra. Dalam membaca karya sastra dengan gaya membaca indah ini, pembaca hendaknya menjatuhkan alur suaranya pada gagasan-gagasan sebagaimana layaknya orang berbicara. Gerak dan mimik harus jalan dengan gagasan pokok yang terkandung dalam teks sastra tersebut. Dengan demikian, membaca indah adalah teknik membaca yang menekankan pada sisi keindahan dari suatu karya sastra. Lalu yang terakhir ada membaca teknik. Membaca teknik ini adalah suatu kegiatan membaca dengan menggunakan suara. Singkatnya, membaca teknik adalah membaca nyaring. Biasanya jenis membaca ini sering digunakan oleh guru saat mengajar siswanya di kelas. Lalu memasuki materi proses membaca. Yang pertama itu ada proses psikologi. Kehidupan dan pertumbuhan kita senantiasa dipengaruhi dengan kegiatan belajar. Karenanya banyak hal yang kita kuasai diperoleh melalui proses belajar. Begitu pula halnya dengan kemampuan membaca. Ada hal yang mendasar yang perlu mendapat perhatian karena mempunyai kaitan dengan proses membaca. Berikut ini merupakan bagian kecil dari yang telah diketahui. Yang pertama itu ada inteligensi, selanjutnya usia mental, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, pertumbuhan fisik, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Lalu yang kedua ada proses sensori. Membaca itu pada awalnya merupakan proses sensori, yakni dimulai dari melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan mata. Pada tingkat awal anak-anak menunjukkan kemampuan yang secara umum sekali disebut membaca. Pada saat permulaan itu, anak mulai sadar bahwa tanda lambang-lambang tersebut itu dirangkai, maka akan tersusunlah pembicaraan. Lalu yang ketiga ada proses perseptual. Nah, proses ini dalam membaca terdiri atas 4 bagian, yaitu kesadaran akan rangsangan visual, kesadaran akan persamaan pokok untuk mengadakan klasifikasi umum kata-kata, klasifikasi lambi-lambing visual untuk kata-kata yang ada di dalam kelas umum, dan identifikasi kata-kata yang dilakukan dengan jalan menyebutkannya. Nah, pada umumnya orang-orang sepakat bahwa persepsi itu mengandung stimulus asosiasi, makna, dan interpretasinya berdasarkan pengalaman tentang stimulus itu dan respon yang menghubungkan makna dengan stimulus atau lambing yang diterimanya. Lalu yang selanjutnya ada proses perkembangan. Membaca adalah proses penyimpanan informasi yang pada suatu saat dibutuhkan untuk dikeluarkan atau diretrieve. Penyimpanan dilakukan agar informasi yang diperolehnya tidak hilang, dan penyimpanan adalah proses atau peristiwa mental untuk menyimpan informasi yang diperoleh dari proses acquisition. Seseorang secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman yang baru diperolehnya ketika melalui proses acquisition. Peristiwa penyimpanan melibatkan fungsi short term dan long term. Semua informasi yang diterima seseorang sebelum masuk akan diproses oleh subsistem akal pendek atau short term memory terlebih dahulu, disimpan sesaat dalam tempat penyimpanan sementara yang disebut sensory memory atau sensory register, yaitu subsistem penyimpanan pada syaraf indera penerima informasi. Dalam dunia kedokteran, subsistem ini disebut syaraf sensori yang berfungsi mengirim impuls ke otak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.